was wrong. Guess you got all you wanted. Kalau perusahaan besar yang punya buruh yang banyak, ya ini agak sulit juga ini. Mau dikerjakan semua, skala produksinya tidak mungkin, ya. Kemudian kalau dirumahkan juga mesti harus tetap menanggung paling tidak untuk gaji pokok seperti itu. Nah, dari 5 hal inilah yang membuat UMKM ini bisa bertahan dalam situasi krisis. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari saya di Google. Atau kalau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, maka silahkan klik di pojok kanan bawah itu yang ada tanda panah itu, ya. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Baik teman sekalian, sekarang kita masuk kepada mindset entrepreneur yang ke-17, ya. Ini mestinya kemarin saya rekam pas 17 Agustus itu, ya, tapi karena kesibukan akhirnya baru bisa terekam sekarang. Jadi pada mindset entrepreneur yang ke-17 ini saya sengaja pilihkan tema UMKM, ya. Jadi inilah 5 kecanggihan UMKM menghadapi krisis. Teman sekalian, dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM terbukti justru yang bisa bertahan di masa krisis. Baik krisis moneter pada tahun 1988 dulu, ya, kemudian 10 tahun kemudian tahun 2008 terjadi krisis lagi, dan sekarang kita mengalami krisis lagi, krisis ekonomi dan malah dengan pandemi. Teman sekalian, dari 2 krisis yang pertama dulu, maka terbukti UMKM ini tetap dia bisa bertahan, ya. Jadi pada krisis yang tahun 88 itu, ketika terjadi krisis itu ternyata serapan tenaga kerja di sektor UMKM itu hanya sedikit mengalami penurunan, ya, hanya sebesar tidak sampai 2%, 1,96% dibanding tahun sebelumnya. Tetapi setahun setelah krisis, itu justru melejit naik menjadi 4,4%, artinya bisa menyerap tenaga kerja lagi. Kemudian ketika krisis global tahun 2008, serapan tenaga kerja malah naik, mengalami kenaikan 3,9% atau 90 juta jiwa. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata UMKM kita ini memiliki 5 macam kecanggihan. Nah, ini 5 macam, ya. Yang pertama, jadi kenapa mereka bisa bertahan di masa krisis? Yang pertama adalah peralatan mereka sederhana dan fleksibel. Jadi karena skalanya tidak besar, maka fleksibel yang bisa difokuskan pada produk yang up to date, ya. Misalnya sekarang konveksi, maka mudah sekali itu kemudian dipakai untuk membuat masker seperti itu misalnya. Ini kan fleksibel, ya. Tapi kalau perusahaan yang industri yang besar tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Kemudian misalnya pabrik kompor misalnya bisa diubah jadi peralatan yang lain yang dengan bahan yang sama seperti itu. Ya, itu mudah sekali, ya. Jadi kalau pengusaha besar itu dia sudah terlanjur investasi peralatan besar, mesin-mesin, ya, seperti itu, ya. Wah, ini sulit sekali kalau mau diubah, ya. Pola
jadi mau diubah produksi yang lain akan sulit sekali, ya, sulit sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah modal dan hutangnya juga tidak besar, ya, karena kebutuhannya modal nggak besar sehingga ketika terjadi krisis, ketika terjadi kesulitan keuangan juga beban bunganya tidak banyak, ya, jadi juga bisa biasanya pemerintah kemudian juga melakukan relaksasi seperti itu ya biasanya. Nah ini maka faktor yang kedua ini juga memengaruhi bahwa UMKM ini bisa lebih bertahan dari segi modal karena hutangnya tidak besar. Kemudian yang ketiga adalah jalur distribusinya sederhana. Bahkan seringkali kan direct seringkali kan. Jadi setelah bikin barang langsung dikirimkan ke penjualnya seperti itu ya. Jadi dia langsung. Jadi nggak karena distribusinya kadang-kadang langsung sederhana maka juga tidak membutuhkan biaya besar gitu ya. Nah, jalurnya juga pendek ya. Jadi pendek ini juga hemat biaya produksi. Apalagi sekarang dengan ada marketplace, ya ini UMKM ini lebih mudah lagi. Sekarang sepanjang di situ ada sinyal dan kemudian ada jasa kurir, ya sudah nggak masalah dimanapun tempatnya. Walaupun tempatnya tidak strategis, tidak masalah. Nah, ini yang ketiga adalah jalur distribusi. Kemudian yang keempat, ciri khas dari kecanggihan UMKM adalah marketingnya fokus ke sedikit sasaran. Ya, jadi marketnya tidak begitu luas seperti itu ya. Maka pertama, karena marketnya luas maka dia biaya advertising juga tidak mahal. Kemudian ketika terjadi pengurangan pasar pun juga dia tidak begitu banyak biaya yang loss ya, gitu banyak ya, karena memang dia tidak banyak. Tapi kalau sudah terlanjur punya market yang spread gitu, nah ini kemudian yang nanti yang channel-channel yang lumpuh ini malah yang jauh-jauh misalnya seperti itu ya. Nah ini maka ini menjadi beban biaya. Kemudian yang kelima adalah SDM-nya juga tidak terlalu banyak. Ya, kadang-kadang SDM-nya ini masih keluarga, masih tetangga, teman dan sebagainya sehingga fleksibel kan. Jadi sama-sama menyadari seperti itu ya. Keadaan yang diterima. Tapi kalau perusahaan besar yang punya buruh yang banyak, ya ini agak sulit juga ini. Mau dikerjakan semua, skala produksinya tidak mungkin ya. Kemudian kalau dirumahkan juga mesti harus tetap menanggung paling tidak untuk gaji pokok seperti itu. Nah, dari 5 hal inilah yang membuat UMKM ini bisa bertahan dalam situasi krisis. Teman sekalian, jadi ada 3 kemampuan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk menghadapi era digital ini. Jadi yang pertama adalah kemampuan menguasai ilmu advertising online. Ya, jadi tadi ketika Anda misalnya tadi jualan di marketplace di Facebook itu, nah tentu saja di situ penampilan harus menarik di situ. Ya, Anda ketika memotret produk Anda itu ambil angle yang bagus, pencahayaan yang bagus seperti itu ya. Kemudian ditampilkan, kemudian diberikan kata-kata atau kalimat yang menggunakan teknik copywriting. Ya, nanti teknik copywriting Anda bisa pelajari di platform yang lain ya, banyak sekali di sana gratis ya. Jadi dengan bahasa copywriting. Nah, jadi dari bahasa copywriting, angle-nya bagus, cahayanya bagus ya, tata letaknya juga bagus. Nah, ini kemampuan yang pertama. Dan kemampuan yang kedua adalah penguasaan digital marketing yang terdiri dari bagaimana membuat kualitas produk dulu ya. Jadi kalau Anda sekali menjual di online ya, menjual di internet itu jangan sampai produknya mengecewakan. Tadi Anda sudah tampilkan dari konten Anda ya, sudah menarik, bahasanya menarik, tapi ternyata nanti setelah orang menelpon Anda atau mendatangi tempat Anda ya, atau Anda kirimi barang, ketika melihat barangnya kecewa. Nah, ini jangan sampai terjadi.
Karena nanti ada rating di sana nanti. Kalau Anda ratingnya rendah, ya udah Anda habis. Ya, Anda harus ganti merek. Ya. Maka yang pertama yang dilakukan adalah Anda memastikan bahwa produk Anda adalah expertise. Ya, Anda produknya betul produk yang unggul, ya, yang kompetitif, ya seperti itu ya. Kalau perlu unik, ya seperti itu ya. Anda bisa temuan-temuan yang baru. Ini kemudian yang pertama, ini penting sekali. Ya, di marketing itu, jadi yang pertama adalah Anda yakinkan produknya bagus. Kemudian nanti langkah berikutnya adalah Anda buat kanal ya, kanal itu kolam ya. Jadi kalau Facebook itu Anda buat Facebook dulu, kemudian Anda punya friend yang banyak, itu adalah kanal ya. Antara lain itu, atau Instagram ya, follower Anda banyak, itu namanya kanal. Nah, nanti di kanal Anda itulah Anda mendisplay produk Anda. Nah, ini adalah kemampuan digital marketing seperti itu ya. Kemudian juga digital marketing yang lain adalah membangun brand ya. Apa brand itu? Tadi brand itu adalah kesan emosional terhadap produk Anda. Nah, ini juga nanti Anda bisa pelajari juga ya, khusus bagaimana membangun brand ya. Di sini antara lain misalnya menonjolkan khasiat produk ya, misalnya biasakan itu misalnya ada produk untuk vitalitas seperti itu ya, itu diminum dalam tempo 5 menit langsung gereng seperti itu misalnya ya, misalnya ini adalah bahasa seperti itu. Jadi khasiat ditonjolkan, atau mungkin barang yang mengandung prestis ya, seperti itu. Jadi brand itu adalah kesan-kesan emosional terhadap produk Anda ya. Kalau tadi obat vitalitas itu adalah gerengnya yang ditonjolkan ya, kemudian mungkin juga ada testimoni ya, ini bisa juga. Jadi ini 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh UMKM. Baik, selamat mencoba, sampai ketemu lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.